KPK tidak mampu mengungkap tabur di balik blok Medan. Lagi teman-teman dimaaf untuk mengakomodasi renovasi atau kepentingan pribadi dari Agus Fatoni itu sendiri, teman-teman. Menyampaikan blok Medan. Jadi kita nggak perlu ketemu KPK karena KPK hari ini pembohong semua. Untuk menjaga tugas Bapak Ibu sekalian, tetapi perlu ingat bahwasannya ini gerakan yang ketiga kalinya kita bangun di depan Komisi Pemberantasan Korupsi, sebagaimana berangkat daripada peristiwa hukum dan kemudian sampai hari ini belum ada titik jelasnya secara baik ditangani oleh pihak lembaga penegakan hukum, dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi. Hari ini KPK seakan-akan acur dengan persoalan yang kemudian sudah disampaikan jelas-jelas oleh masyarakat Indonesia, terkhususnya kami dari Aliansi Sumatera Utara dan Maluku Utara, ingin kemudian menegaskan terhadap pihak KPK dalam melirik semua persoalan yang kemudian hari kita sampaikan terkait tentang kasus korupsi yang kemudian diungkit yang namanya istilah blok Medan, yang hari ini tentu menjerat ada beberapa nama yang mencari semua atensi KPK dalam membongkar skandal kasus izin usaha pertambangan yang kemudian ada di Maluku Utara, kawan-kawan. Bahwasannya kasus ini kemudian dari rentetan perjalanan kasus ini kemudian sangat keras, sudah ada penetapan terpidana dalam kasus ini. Tentunya mantan Gubernur Maluku Utara Haji Abdul Ghani Dasuma, yang kemudian dari kasus ini tidak sampai di mantan Gubernur Maluku Utara saja, kawan-kawan, tetapi istilah blok Medan yang kemudian di dalamnya ada beberapa oknum yang kemudian sudah disebutkan secara jelas di depan KPK, sebagaimana ada salah satu nama yang kemudian sempat KPK sudah melakukan sebagaimana perintah dari para tugas KPK dalam melakukan penyelidikan. Namun nama itu, kawan-kawan, atau oknum yang kemudian kita sebut Samuel Namaban, saat ini masih mangkrak, kawan-kawan, dalam proses penyelidikan KPK. Dalam beberapa press release yang disampaikan oleh KPK bahwa akan memanggil sejumlah orang yang telah disebutkan dalam fakta persidangan di Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 31 Juli 2024 kemarin. Tapi apa? Hingga hari ini proses penegakan hukum dan supremasi hukum di negeri ini tidak berasaskan pada konstitusi yang dilaksanakan oleh KPK itu sendiri. Kami wajar mencurigai ada kong kali kong dibalik daripada Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri. Karena kenapa? Karena seharusnya fakta persidangan harus menjadi prioritas dan pengembangan proses penyelidikan dan penyidikan kasus oleh KPK itu sendiri. KPK, pekerja, karyawan yang ada di dalam gedung ini, kami dari Aliansi Pemuda Sumatera Utara dan Pemuda Maluku Utara datang ke depan gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi untuk yang ketiga kalinya, dan kami pastikan ketika KPK tidak menindak tegas kasus blok Medan yang diduga melibatkan Bobi Nasution sebagai mantan wali kota Medan, Gubernur terpilih Sumatera Utara, Kahiyang Ayu selaku anak dari mantan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, dan Samuel Namaban yang berperan sebagai aktor dan operator dalam bisnis kasus tambang blok Medan. Kami sangat kecewa kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, dan kami akan pastikan bahwa kami akan tetap turun. Kami akan melibatkan pemuda Sumatera Utara dan pemuda Maluku Utara lebih banyak lagi. Tidak ada, kita di PHP, teman-teman. Jadi kita nggak perlu ketemu KPK karena KPK hari ini pembohong semua, pembohong, tak punya nyali, pecundang. Baik, teman-teman, perlu kita bacakan press release di tempat ini untuk kita sama-sama pahami apa yang menjadi tuntutan kita hari ini. Saya Ulan Nenggolan, koordinator
Aliansi Pemuda Sumatera Utara bersama dengan Puji Aliansi Pemuda Maluku Utara yang hari ini bertanggung jawab atas aksi di depan gedung KPK. Sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sesuai dengan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Oleh karena itu kami ingin mengingatkan dan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menjalankan tugasnya tanpa pandang bulu, memastikan bahwa hukum tidak tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Dalam upaya pemberantasan korupsi, setiap individu tanpa terkecuali harus diperlakukan sama di mata hukum. KPK berdasarkan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 19 Tahun 2019, Pasal 5 ditegaskan bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi berasaskan pada kepastian hukum. Yang kedua, keterbukaan. Yang ketiga, akuntabilitas. Yang keempat, kepentingan umum. Kelima, proporsionalitas. Dan yang terakhir, penghormatan terhadap hak asasi manusia. Atas dasar itu, kami datang ke gedung KPK agar KPK menjalankan semua proses pemberantasan korupsi sesuai dengan asas-asas yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Dalam fakta persidangan, nama Blok Medan kerap digunakan dalam kasus IUP di Maluku Utara yang mengisyaratkan nama Bobi Nasution dan Kahiyang Ayu atau menantu anak Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo. Selain itu, dalam catatan atas nama Samuel tercatat sudah 2 kali mangkir dalam pemeriksaan penyidik KPK. Dan bagi kami proses hukum harus benar, adil dan berlaku sebagai bagi siapapun. Maka demi menegakkan hukum dan keadilan dalam kasus ini, kami meminta dan menuntut Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia yang pertama memanggil dan mengadili Bobi Nasution dan Kahiyang Ayu dalam kasus izin usaha pertambangan nikel di Maluku Utara sebagai komitmen KPK menjadi lembaga independen yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia atas dasar hukum yang berlaku. Kedua, meminta KPK menindaklanjuti laporan Blok Medan, salah satunya laporan dari Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI pada 23 Oktober 2024 yang dipimpin langsung oleh Ray Rangkuti. Yang ketiga, kami meminta KPK RI segera panggil paksa Samuel Nababan yang diduga mengetahui perihal keterlibatan Bobi dalam bisnis tambang Blok Medan